Pelajari bagaimana kita menghitung kebutuhan pompa sentrifugal apabila kita akan menggunakan pompa tersebut untuk mengalirkan cairan kental. Perbedaannya apa kalau kita mengalirkan air biasa dengan cairan kental? Itu ada pada viskositasnya. Jadi silakan Anda baca bagaimana pengaruh viskositas terhadap pemompaan. Jadi bayangkan asalnya pompa Anda digunakan untuk memompa air dari sumber air ke bak mandi Anda misalkan, kemudian sekarang diganti pompa Anda akan digunakan untuk mengalirkan sirup misalnya dari tangki di bawah tanah mungkin kemudian ke tangki yang ada di ruangan untuk minum Anda. Nah, tentunya kalau kita memompa cairan yang sifatnya viskos, kita butuh energi yang lebih besar. Kemudian kalau biasanya pompa itu kita gunakan untuk air, kapasitasnya 10 GPM misalkan, belum tentu apabila kita gunakan untuk cairan viskos, nilai GPM-nya sama. Tentunya ada batasannya ya, harus berapa ukuran diameter pipa dapat digunakan untuk mengalirkan cairan sekental apa. Jadi tidak mungkin kalau kita mengalirkan kecap misalkan, kemudian diameter pipa kita di bawah 1 mm, tentu pasti akan terjadi penyumbatan. Nah, jadi untuk diameter pipa di bawah 50 mm itu bisa untuk mengalirkan cairan yang viskositasnya 120 sampai 130. Kalau viskositasnya sudah sekitar 800 mm persegi per sekon atau sentistok, tentunya kita butuh diameter pipa yang lebih besar, di atas 150 mm. Ini adalah data beberapa besaran viskositas untuk beberapa jenis cairan yang umumnya bisa dipompakan. Ini adalah data beberapa besaran viskositas untuk beberapa jenis cairan yang umumnya bisa dipompakan. Viskositas juga bisa berubah seiring dengan perubahan suhu atau temperatur. Nah, grafik ini menunjukkan perubahan viskositas dalam kaitan dengan perubahan temperatur. Viskositas juga bisa berubah seiring dengan perubahan suhu atau temperatur. Nah, grafik ini menunjukkan perubahan viskositas dalam kaitan dengan perubahan temperatur. Jenis fluida ini mungkin sudah Anda bahas sebelumnya ya di materi sebelum UTS. Jadi silakan ini dibaca ulang saja. Oke, jadi bagaimana kalau kita mau menggunakan pompa kita mengalirkan cairan yang kental? Nah, kita butuh yang namanya faktor koreksi berdasarkan viskositas dari fluida tersebut. Jadi kurva kinerja pompa, kalau kita beli pompa ada kurva karakteristiknya seperti kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini dibangun dengan asumsi bahwa pompa ini akan kita gunakan untuk mengalirkan air. Nah, ketika kita hendak menggunakan pompanya untuk mengalirkan fluida selain air, maka harus kita koreksi dulu. Kurva kinerjanya masih bisa kita pakai, tapi kita harus cari dulu faktor koreksinya. Faktor koreksi ini dibuat apabila fluida yang akan dialirkan berbeda dengan fluida yang menjadi dasar pembuatan kurva kinerja. Bentuk kurva penentuan faktor koreksinya seperti ini. Jadi kita bekerja di sisi kiri dulu. Data yang dibutuhkan ada headnya, kemudian kapasitas ini sama seperti penentuan pompa biasa, tapi ada garis yang miringnya ini. Garis yang miringnya ini menunjukkan viskositas ya. Jadi yang pertama head itu yang garis miringnya ke kiri. Kemudian yang garis yang miringnya ke kanan itu viskositas. Yang kanan satuannya sentistok, yang kiri satuannya SSU. Kemudian yang paling kiri adalah kapasitas. Nanti kita akan alirkan kurva-kurvanya sehingga memotong ke sisi kanan, itu faktor koreksi. Ada faktor koreksi untuk headnya, faktor koreksi untuk kapasitasnya, dan faktor koreksi untuk
efisiensinya. Kapan kita bisa menggunakan kurva di atas? Itu ada syaratnya dulu. Yang pertama, pompa yang akan kita gunakan adalah pompa sentrifugal dengan impeller radial, yaitu yang rentang kapasitas dan H-nya normal. Jadi kalau Anda pakai mixed flow atau axial flow impeller, maka tidak disarankan untuk dikoreksi. Jadi tidak bisa digunakan untuk cairan kental sebenarnya. Kemudian kita bisa mengkoreksi kalau NPSH absolutnya jelas-jelas cukup. Jadi benar-benar tidak mungkin terjadi kavitasi. Dan juga hanya untuk fluida Newtonian yang homogen. Nah, ini rumus-rumus ini kita gunakan kalau kita sudah dapat faktor koreksinya. Yang pertama head-nya, head water. Jadi kalau kita mengalirkan fluida yang viskos, kita punya nilai head untuk fluida viskos tersebut. Harus kita konversi setara dengan berapa nih kalau kita pakai fluidanya air. Caranya dengan membagi dengan CH. CH ini adalah faktor koreksi untuk head. Untuk efisiensi ada C efisiensi. Terakhir kita harus hitung dayanya. Tentunya kalau kita mengalirkan fluida yang lebih kental, pasti dayanya lebih besar. Persamaan yang di atas kalau satuannya kilowatt, persamaan yang di bawahnya kalau satuannya horsepower. Kita akan mempelajari bagaimana menentukan faktor koreksinya. Jadi Anda perhatikan dulu di slide ini. Kemudian cara membuat garis-garisnya ada di slide selanjutnya. Pertama Anda butuh data head dan key dulu. Nah, head-nya ini nanti di dalam kurva digambarkan sebagai garis 1, key-nya digambarkan sebagai garis 2, dan viskositasnya digambarkan sebagai garis 3. Data ini untuk fluida atau cairan yang kental tersebut. Nanti garis 1 dan garis 2 akan bertemu. Anda tarik garis vertikal sehingga memotong garis 3. Nah, pada pertemuan garis vertikal dengan garis 3, tarik garis horizontal sehingga memotong kurva faktor koreksi. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini jadi faktor. Nah, ini cara menggambarnya. Pertama, Anda buat dulu garis head-nya, garis miring yang pertama, kemudian garis kapasitas. Nah, garis miring yang pertama ini dengan garis kapasitas bertemu ya. Nah, kemudian ada garis miring yang kedua, itu adalah garis miring viskositas. Nah, dari pertemuan garis 1 dan 2, Anda tarik garis vertikal ke bawah sampai memotong garis viskositas. Titik perpotongan garis viskositas, Anda tarik garis horizontal ke kanan sampai memotong di 3 kurva. Ada faktor koreksi head yang paling kanan, ada faktor koreksi kapasitas yang tengah, dan yang di kiri adalah faktor koreksi untuk efisiensi. Jadi faktor koreksinya sudah dapat, kemudian kita harus hitung Q dan H baru. Jadi Q dan H cairan viskos tadi perlu kita koreksi setara dengan berapa kalau kita memompa air. Jadi dapat QW, Q water, ada HW, dan jadi punya Q dan H baru ini. Baru kita gunakan kurva karakteristik yang biasa untuk mengetahui efisiensinya. Nanti di kurva, Anda lihat di slide selanjutnya, akan diperoleh nilai efisiensi untuk water. Jadi kalau kita pakai pompa ini untuk mengalirkan air, maka kita punya nilai efisiensi 68%. Tapi kenyataannya kita akan mengalirkan cairan kental. Jadi harus cari faktor koreksi efisiensi. Tadi sudah dicari. Jadi kita hitung efisiensi baru untuk cairan viskos. Akhir kita menentukan nilai efisiensi untuk cairan viskos dapat sekian persen, baru kita hitung dayanya. Pompanya kalau kita gunakan untuk mengalirkan cairan kental, ternyata dayanya seperti yang kita hitung bawah ini.